Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala amrin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diperkenankan untuk berkumpul di masjid ini dan melaksanakan sholat Isya dan tarawih secara berjamaah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tak lupa juga kita sholawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah singkat yang bertema harga sebuah umur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada yang lebih berharga dalam kehidupan ini, baik itu dunia serta isinya, bila dibandingkan dengan takwa. Karena hanya takwa saja yang menjadikan hidup manusia berarti. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan takwa kita dalam memperbanyak amal soleh agar umur yang dikaruniakan Allah kepada kita lebih bermanfaat dan berharga. Kaum muslimin rahimahumullah, suatu hari di bawah terik matahari yang menyengat dan keringat mengalir deras, seorang ibu bergegas menuju rumah sakit. Betapa hancurnya perasaannya ketika ia mengetahui hasil pemeriksaan 3 anaknya yang dinyatakan positif mengidap virus HIV, virus dari penyakit laknat yang banyak menyerang penduduk dunia akibat dari pergaulan bebas dan budaya jahiliyah yang bertentangan dengan aturan Allah. Betapa hati sang ibu ini menahan sedih, tak mampu berbuat apa-apa melihat anaknya yang tak berdaya. Pelan tapi pasti bayangan maut sudah mengiringi di depan mata. Pelan tapi pasti detik-detik dari sisa umurnya mereka melalui dengan kepasrahan, ketundukan dan takarub kepada Allah. Mereka lebih khusyuk dari orang lain, mereka lebih takut dari orang-orang di sekitarnya. Pelan tapi pasti maut telah menanti dengan taringnya yang menakutkan. Kaum muslimin rahimahullah, apakah kita tidak sadar kalau maut itu selalu mengintai kita setiap saat? Maut tidak pernah pilih kasih kepada siapa saja, ia mesti datang. Tapi tidak peduli ia sehat atau sakit, tidak peduli ia seorang anak, pemuda atau orang tua, kalau sudah datang ajalnya, pasti maut akan menjemput tanpa permisi lagi. Karena itulah, mari kita jadikan sisa umur kita lebih berarti. Kita jadikan sisa nafas kita ini bermanfaat bagi akhir kita. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat umur. Kita sangat berterima kasih kepada Allah karena sampai detik ini kita masih bisa menghirup udara kehidupan, sehingga untuk mengungkapkan rasa gembira dan bersyukur, seringlah diwujudkan dengan pesta ulang tahun. Namun pernah kita berpikir berapa persenkah dari umur kita yang bernilai dan berharga? Pernahkah kita merenung berapa persen dari usia kita yang telah kita siapkan untuk akhir kita? Maka seorang muslim akan kembali menengok kepada tujuan asasi diciptakan manusia. Ia akan menuju kepada orientasi hidup sebenarnya, yaitu ibadah kepada Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka jelaslah umur kita yang sebenarnya adalah detik-detik yang kita gunakan bersujud kepada Allah. Umur kita yang paling berharga adalah saat-saat yang kita habiskan di medan jihad. Umur kita yang paling bernilai adalah saat-saat bersama Al-Quran, saat-saat bersama majelis-majelis zikir dan ilmu. Oleh sebab itu, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, berapa persenkah umur kita yang berharga? Berapa persen dari umur kita yang kita siapkan untuk ibadah? Sebab banyak orang yang berumur panjang namun umurnya tidak berharga sama sekali. Hidup mereka hanya untuk makan dan memuaskan hawa nafsunya.
hidup mereka hanya untuk berfoya-foya, hidup mereka hanya untuk dunia. Akhirnya, kelak di akhirat, tiada yang tinggal pada mereka kecuali penyesalan dan kerugian, seperti yang digambarkan oleh Al-Quran surah Fathir ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami telah memanjakan umur kalian dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Kaum muslimin rahimakumullah, seorang mukmin tidaklah patut bertipu dengan usianya yang masih muda atau terlena dan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, sehingga ia mengulur-ulur waktu atau bahkan lupa untuk beribadah, karena walau bagaimana panjang umurnya, namun yang akan bermanfaat di akhirat adalah masa-masa yang ia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Sedang yang lain akan hilang seperti debu di atas baju lilin yang tersiram hujan, hilang tak berbekas. Akhirnya, mari kita merenung firman Allah. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dan kebaikan dan saling menasihati dengan kesabaran. Quran Surah Al-Isra ayat 1-3. Kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai orang yang beriman tidak patut lalai dari beribadah kepada Allah sebelum jika dijemput oleh maut yang selalu mengintai setiap saat, karena hanya dengan ibadah itu saja hidup kita ini bisa bernilai dan bisa menyelamatkan kita pada hari kiamat. Umur panjang pada hari kiamat. Demikianlah dakwah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Barakallahu fiik. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita. Allahumma ya Allah, di hadapan hamba sekarang ya Rabb, ada datang hambamu ya Allah, yaitu Ibu Hamriani, membayarkan zakat fitrahnya mewakili suami dan anak-anaknya. Allahumma ya Allah, sungguh ia datang ya Rabb membayar zakat fitrahnya karena ia beriman kepadamu, karena ia taat dan tunduk terhadap perintahmu. Maka ya Allah, ia mengeluarkan zakat fitrah, infak, dan ia bersedekah. Allahumma ya Allah, terimalah zakat fitrah, infak, dan sedekah dari keluarga Bapak Budi Saifuddin ini ya Rabb, sehingga ya Allah dengan zakat fitrah yang telah dikeluarkan ini, Engkau pula mau mengampuni segala khilaf dan kesalahan yang telah dilakukan. Ya Allah, terimalah seluruh amal kebaikan, kesolehan yang telah diperbuat. Allahumma ya Allah, terimalah zakat fitrah, infak, dan sedekah keluarga Bapak Budi Saifuddin ini ya Rabb, sehingga Engkau jadikan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Engkau semakin melapangkan rezekinya, lariskan urusannya ya Allah, dan mudahkan urusannya. Allahumma ya Allah, rezekikan kepada Bapak Budi Saifuddin dan Ibu Hamriani ya Allah. Engkau titipkan kepada mereka anak yang soleh dan soleh, anak yang lembut hatinya sehingga mudah mendengar nasihat orang tua. Bagi anak-anak yang lagi sekolah ya Allah, yang jauh pergi sekolah di Makassar, lindungi selalu ya Allah Ananda Farah Fadillah, jauhkan dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Begitu pula Ananda Fia Fatiyah ya Allah, jadikan ia anak yang soleh, anak yang gara-gara ia sehingga orang tuanya nanti Engkau tarik masuk ke dalam surga. Allahumma ya Allah, tumbuh besarkan ya Allah Ananda Farah Fatullah dalam keadaan sehat, menjadi anak yang cerdas dan kuat ya Allah. Jadikan ia menjadi anak soleh, menjadi anak yang membanggakan orang tuanya di akhirat dan di dunia, dan menjadi sebab orang tuanya Engkau nanti masukkan ke dalam surga. Allahumma ya Allah, terimalah zakat fitrah, infak, dan sedekah keluarga Bapak Saifuddin ya Rabb, Budi Saifuddin ini, sehingga ya Allah Engkau golongkan keluarganya sebagai golongan penghuni surga di hari kemudian nanti.
Ya Allah, hiasi kehidupannya Pak Budi Saifuddin dan Ibu Hamriani dalam keadaan sehat walafiat. Panjangkan umurnya ya Allah, sehingga Engkau masih berikan rezeki dapat bertemu dengan Ramadan tahun depan. Allahumma ya Allah, jadikan keluarga Bapak Budi Saifuddin ini tidak Engkau hanya satukan di dunia, tapi Engkau satukan nanti sampai di hari kemudian. Engkau masukkan ke dalam surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus, dan Engkau selamatkan mereka dari siksa api neraka-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin.